Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa alhiqna bi ibadikas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wala aqalla min dhalik. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian ilmu waris ya. Ilmu warisan, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang 1/2, 1/3, 1/4. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang as-sulusan atau 2/3. 2/3. Jadi dalam ilmu faraid 2/3 ini bagian siapa saja? Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum amin. As-sulusan fardu arba'atin. Jadi bagian 2/3 itu bagiannya 4 orang. Bintai sulbin fa aktsar, 2 anak perempuan kandung atau lebih. Wa bintai ibnin fa aktsara, ya 2 cucu perempuan dari anak laki-laki ataupun banyak. Wa ukhtaini syaqiqatain, kemudian 2 saudara perempuan 2 atau lebih. Kemudian yang keempat adalah 2 saudara perempuan seayah 2 atau lebih. Nah, jadi bagian 4 orang ini dalam ilmu faraid adalah 2/3. Untuk prakteknya kita langsung praktekkan ya. Jadi sekarang ada orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan ahli waris. Di antara ahli warisnya yang pertama adalah suami. Nah, ini ahli waris pertama. Ahli waris pertama adalah suami. Kemudian di sini ada 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. Berapa kira-kira bagian dari mereka? Jadi suami ini berhubung di sini ada 2 anak perempuan, yang mana pada dasarnya suami ini mendapatkan bagian 1/2. Namun karena di sini ada anak perempuan dan jumlahnya mereka adalah 2, maka suami di sini tidak berhak mendapatkan 1/2 ya, melainkan suami mendapatkan bagian 1/4 ya. Jadi bagian suami adalah 1/4. Untuk 2 anak perempuan di sini bagiannya berapa? Pada dasarnya dia kalau sendirian ini bagiannya 1/2 kalau dia sendirian. Namun karena di sini ada 2 anak perempuan, maka bagian dia adalah 2/3 ya. Di bagian dia adalah 2/3. Nah, sekarang asal masalah dari 12 ya. Asal masalahnya dari 12. 12 bagi 4 itu 3. Kemudian 12 bagi 3 itu 4, kali 2 maka jumlahnya adalah 8 ya. 8. 3, 8. Berarti ini sisa 1 ini akan dikembalikan pada 2 bintun ini, 2 anak perempuan. Karena yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya suami dalam ilmu faraid itu tidak mendapatkan bagian sisa. Jadi kalau yang meninggal itu meninggalkan uang sebanyak berapa ini? Sebanyak 12 juta misalkan. Harta yang ditinggalkan oleh si mayit adalah 12 juta, maka suami mendapatkan bagian 13 juta. Nah, untuk 2 anak perempuan karena bagian mereka adalah 2/3, di sini mereka berdua mendapatkan bagian 8.
Berarti kalau diuangkan ini 8 juta ya, 8 juta untuk 2 orang. Berarti setiap orangnya mendapatkan bagian 4 juta ya, 4 juta, 4 juta. Nah, di sini ada bagian sisa tadi yaitu siham 1 atau 1 juta lah gitu. Maka kita tambahkan ke anak perempuan di sini. Jadi 500.000 juga 500.000. Di bagian 1 anak perempuan adalah 4.500.000 rupiah. Nah, itu yang dimaksud dengan bagian sisa. Nah, qala al-musannifu rahimahullah, tastahiqqu binta as-sulb ats-tsulutsaini bi syarti alla yakuna lahuma mu'assibun. Jadi dua anak perempuan itu berhak mendapatkan bagian tsulusain 2/3 dengan syarat harus tidak ada mu'assib, harus tidak ada orang yang mengasobahkan dia, menjadikan dia asobah. Siapa yang menjadikan anak perempuan ini asobah? Yaitu saudaranya sendiri, ibnun. Jadi kalau ada ibnun, ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini tidak berhak mendapatkan 1/2 atau bahkan 2/3. Jadi kita tulis satu contoh di sini, di mana 2 anak perempuan tidak berhak mendapatkan bagian 2/3 ya. Ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya yang pertama adalah istri, zaujah. Kemudian yang kedua adalah 2 anak perempuan ya, 2 anak perempuan. 2 anak perempuan, kemudian 1 anak laki-laki, ibnun ya. 1 anak laki-laki. Berapa kira-kira bagian mereka? Di sini zaujah atau suami, karena di sini ada anak laki-laki dan juga ada anak perempuan, maka bagian istri adalah 1/8 ya, karena ada anak laki-laki dan juga ada anak perempuan. Pada dasarnya istri ini mendapatkan bagian 1/4 kalau tidak ada anak laki-laki dan juga tidak ada anak perempuan. Namun karena di sini ada anak laki-laki dan juga ada anak perempuan, maka dia tidak berhak mendapatkan bagian 1/4, melainkan dia akan pindah bagiannya ke 1/8. Nah, otomatis 1/8 itu lebih kecil daripada 1/4. Nah, untuk 2 bintun sendiri pada dasarnya dia mendapatkan 2/3. Namun karena di sini ada juga saudaranya yaitu ibnun, anak laki-laki, maka ibnun yang status asalnya itu mendapatkan bagian sisa, bagian asobah, ini akan mengasobahkan, akan menjadikan anak perempuan ini juga asobah. Namanya asobah bi ghairihi. Jadi dia bukan dari dirinya sendiri asobah, tapi karena terpengaruh oleh saudaranya yaitu anak laki-laki. Jadi bagian-bagian mereka seperti ini. Nah, kita tulis asal masalahnya dari 8 bagi 8 1, kemudian sisanya itu 7. Nah, 7 ini kita akan berikan pada 2 bintun, 2 anak perempuan dan juga 1 anak laki-laki. Dalam ilmu faraid, karena laki-laki ini dihitung 2 kali lipat daripada anak perempuan, seperti firman Allah, lizzakari mithlu hazzil unsayain, bahwasanya laki-laki itu dihitung 2 kali lipat dari anak perempuan. Maka di sini kita anggap 1 anak laki-laki ini kita hitungnya 2 ya, kita hitungnya 2. Berarti 2 berarti semuanya 4 ya. Jadi 7 akan diberikan pada 4 orang ya. 7 akan diberikan pada 4 orang. Nah, seperti itu cara membagi warisan. Nah, jadi titik fokus kita sekarang adalah di sini, di mana bintun atau 2 anak perempuan tidak berhak mendapatkan 2/3, melainkan dia mendapatkan bagian asobah karena saudaranya sendiri yaitu ibnun ya. Nah, sekarang kita lanjut syarat selanjutnya.
tastahiqu bintal ibn. Nah, sekarang cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau tadi itu anak perempuan, nah sekarang cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi orang yang meninggal itu punya anak laki-laki, kemudian anak laki-lakinya itu punya anak perempuan. Nah, anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki itu termasuk ahli waris ya, termasuk ahli waris. Nah, cucu perempuan dari anak laki-laki itu kalau jumlahnya itu hanya satu orang, maka dia mendapatkan bagian 1/2. Namun karena di sini jumlah mereka adalah 2 atau lebih, maka mereka berhak mendapatkan 2/3. Namun ada beberapa syarat. Ada berapa syaratnya? Di sini ada 2 syarat ya. Ada 2 syarat di mana cucu perempuan dari anak laki-laki itu berhak mendapatkan bagian 2/3 ya. Di sini ada 2 syarat. Apa saja syarat-syaratnya? Alla yakuna lil maiti waladu sulbin. Nah, jadi yang pertama, mayitnya atau orang yang meninggal harus tidak punya anak. Jadi kalau ada anak, baik itulah anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka cucu perempuan ini tidak berhak mendapatkan bagian 2/3. Lalu bagiannya berapa? Kita lihat. Nah, kita praktekkan dan kita tulis ya. Jadi sekarang ada orang meninggal dunia ya. Ada orang meninggal dunia. Nah, siapa ahli warisnya? Siapa saja ahli warisnya ini? Ada orang meninggal dunia. Ahli waris yang pertama adalah ibu misalkan ya. Ahli waris pertama nih ibu. Kemudian ahli waris kedua adalah siapa nih? Ayah ya. Ayah. Kemudian ahli waris selanjutnya bintubnin ya. 2 ya. 2 bintubnin. 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya. Kemudian di sini juga ada anak laki-laki ya, ada anak laki-laki. Kira-kira berapa bagian dari mereka semua ya? Kita tulis aja seperti ini terlebih dahulu. Ummun atau ibu. Ibu bagiannya berapa saja ibu? Ibu kadang mendapatkan bagian 1/3, kadang juga mendapatkan bagian 1/6. Nah, di sini ibu mendapatkan bagian berapa ibu ini? Karena di sini ada anak laki-laki ya. Karena di sini ada anak laki-laki, maka ibu ini tidak bisa mendapatkan bagian 1/3, melainkan dia mendapatkan bagian 1/6 ya. 1/6. Ini bagian ibu. 1/6. Abun atau bapak, pada dasarnya bapak ini mendapatkan bagian sisa ya. Namun di sini karena ada anak laki-laki, maka bapak ini tidak bisa mendapatkan bagian asobah atau bagian sisa. Ya betul, dia mendapatkan bagian 1/6 ya, sama dengan ibu. Nah, untuk bintubnin sendiri, cucu perempuan dari anak laki-laki, karena di sini ada anak laki-laki ya. Karena di sini ada anak laki-laki dan bintubnin ini merupakan anaknya. Jadi ibnun di sini adalah ayah dari bintubnin. Nah, jadi cucu perempuan ini anaknya anak laki-laki di sini. Oleh karenanya lebih dekat si ayah daripada anaknya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa alias mahjub. Jadi dia terhalang dari warisan disebabkan ayahnya sendiri, yaitu ibnun ini. Jadi ibnun lah yang berhak mendapatkan bagian sisa. Jadi dalam warisan itu kalau ada anak laki-laki itu sangat berpengaruh ke bagian yang lain. Mungkin ayahnya atau pamannya
Nah ini ibnun dari si mayit ya, ibnun dari si mayit, bukan jadi kalau kita bikin silsilah ya, jadi Muhammad ini punya anak laki-laki namanya Ahmad, kemudian Ahmad punya anak perempuan namanya Laila. Nah kemudian ketika Muhammad meninggal dunia, maka Ahmad ini statusnya ibnun dan Laila statusnya bintubnin ya, seperti itu silsilahnya. Nah asal masalah dari 6 ya, 6 bagi 6 1, 6 juga bagi 6 1, kemudian sisanya itu 4 ya. Nah untuk cucu perempuan ini sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Allah zikr khair. Alasan bintubnin dimahjub apa kiai? Bukan kiai. Alasan bintubnin dimahjubkan karena di sini ada anak laki-laki ya. Anak laki-laki ini bisa memahjubkan cucu laki-laki. Jadi cucu laki-laki pun bisa dimahjubkan oleh anak laki-laki, apalagi cucu perempuan, dimana antara bintubnin, antara cucu perempuan dan cucu laki-laki itu lebih kuat cucu laki-laki. Cucu laki-laki itu dimahjubkan oleh anak laki-laki, apalagi cucu perempuan yang statusnya itu lebih lemah daripada cucu laki-laki. Seperti itu alasannya. Ya, insyaallah seperti itu. Jadi kalau kita anggap ini uang 6 juta, maka ibu mendapatkan bagian 1 juta, ayah mendapatkan 1 juta. Nah, anak laki-laki ini yang mendapatkan bagian 4 juta. Ya, jadi memang bagian anak laki-laki ini walaupun dia mendapatkan bagian sisa, tapi luar biasa. Jadi bagian dia dalam ilmu faraid itu sepertinya lebih besar daripada yang lain. Beda, walaupun di sana banyak juga ahli waris yang mendapatkan bagian asobah, cuma tidak sekuat anak laki-laki. Ya, coba kita tulis 2 permasalahan di mana ada yang mendapatkan bagian asobah, cuma bagiannya itu beda. Nih, saya tulis di sini. Ada orang meninggal dunia, kemudian ahli warisnya yang pertama suami, ya, suami, kemudian ibu, kemudian anak laki-laki ya, anak laki-laki. Nah, kita buat 2 masalah ya. Buat 2 masalah. Di sini sama juga. Cuma saya ingin mengganti ibnun ini jadi orang yang mendapatkan asobah tapi yang lain. Nah, sekarang ibu, kemudian paman ya. Nah, jadi ini 2 masalah yang sama, cuma bedanya di sini. Di sini ahli warisnya anak laki-laki, di sini ahli warisnya paman. Jadi antara anak laki-laki dan paman ini juga mendapatkan bagian asobah, namun nanti bagiannya beda. Nah, buktikan di sini di masalah yang ini, masalah yang pertama ini kita tulis masalah yang pertama, di sini masalah yang kedua. Nah, di masalah yang pertama ini suami mendapatkan bagian 1/4. Nah, kenapa di sini suami mendapatkan bagian 1/4 ya? Jadi di sini suami mendapatkan bagian 1/4 karena di sini ada anak laki-laki. Nah, kalau di sini suami mendapatkan bagian berapa? Di sini suami mendapatkan bagian 1/2 ya. Nah, jadi beda. Di sini kalau di masalah yang pertama ini suami mendapatkan bagian 1/4 karena ada anak laki-laki. Namun di sini suami mendapatkan 1/2. Otomatis 1/2 ini lebih besar daripada 1/4. Nah, ibu di masalah yang pertama ibu ini mendapatkan bagian 1/6 karena ada anak laki-laki. Beda halnya kalau di sini. Di masalah yang kedua ibu tidak mendapatkan bagian 1/6, melainkan lebih gede lagi, yaitu 1/3. 1/3, jadi separuhnya 1/3 ibu.
di masalah yang kedua ini. Nah, ibnun mendapatkan bagian sisa, paman juga mendapatkan bagian sisa. Ya, kita tulis seperti ini. Ya. Asal masalah di sini dari 12 perbandingan antara 4 dan 6 ya. Muwafaqah. Allah, kok 14 12 ya. Jadi asal masalahnya 12 bagi 4 itu 3, 12 bagi 6 itu 2. Wah, ini kenapa ya 2, sisanya berapa? Nah, jadi banyak sisanya di sini. Jadi sisanya di sini adalah 7 ya. Nah, kalau di sini asal masalahnya dari 6. Asal masalahnya dari 6. 6 bagi 2 3, 6 bagi 3 2, sisanya berapa? 1 ya. Nah, seperti itu. Jadi mereka di dua masalah ini, antara bagian suami di masalah yang pertama dan masalah yang kedua ini beda. Jadi lebih gede ketika suami bersama dengan paman dibandingkan suami bersama anak laki-laki. Jadi yang bersama anak laki-laki ini bagiannya lebih kecil. Seperti itu. Kita lanjut ke kitab. Alla yakuna lil mayyiti waladu sulbin ya. Jadi dua anak perempuan, cucu ya, dua cucu anak perempuan dari anak laki-laki berhak mendapatkan bagian 2/3. Syaratnya harus tidak ada walad, harus tidak ada anak ya. Anak ini bisa anak laki-laki dan juga bisa anak perempuan. Nah, kalau ada anak perempuan, dia dapat berapa? Nah, kalau tadi anak laki-laki. Nah, sekarang contoh yang anak perempuan. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Ada orang meninggal dunia. Ada orang meninggal dunia. Kemudian ahli warisnya siapa saja ahli warisnya? Ahli waris yang pertama siapa ya ahli warisnya? Istrilah ya, zaujah ini istri. Siapa lagi nih? Kakek ya, iya kakek. Jad, ini kakek. Kemudian ada 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Wah, ini cucu perempuan dari 2 cucu anak perempuan. 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian di sini juga ada anak perempuan ya. Ada anak perempuan. Kira-kira berapa bagian mereka? Istri, karena di sini ada cucu perempuan dan juga ada anak laki-laki, maka bagian dia adalah 1/8 ya. Di bagian dia 1/8 karena ada anak perempuan dan juga ada cucu di sini. Pada dasarnya dia mendapatkan bagian berapa? 1/4 ya. Nah, untuk kakek di sini ya. Kakek itu dalam ilmu waris itu sama dengan ayah. Jadi pada dasarnya dia mendapatkan bagian sisa. Namun karena di sini ada anak perempuan, dia mendapatkan bagian 1/6, tapi bisa juga ada sisa. Jadi dia mendapatkan 2 bagian. Bagian 1/6 ini bagian mestinya, kemudian bagian sisa kalau entar ada sisanya. Nah, untuk bintubnin
dua cucu perempuan dari anak laki-laki ini tidak bisa mendapatkan bagian 2/3. Kenapa? Karena ada satu anak perempuan. Nah, satu anak perempuan ini berpengaruh ke bagian cucu perempuan. Jadi anak perempuan ini bibinya ya. Jadi dua bintuknin, dua anak perempuan dari anak laki-laki ini bagian dia adalah 1/6 ya, bagian dia 1/6 karena di sini ada anak perempuan. Nah, untuk anak perempuan sendiri dia mendapatkan 1/2 ya, karena tidak ada anak laki-laki ya, tidak ada anak laki-laki. Jadi seperti itu bagian dari mereka. Nah, kita lihat asal masalah ini dari 24 bagi 8 ini 3, 24 bagi 6 ini 4 ya, bagi 2 12. Jadi sisanya berapa? 1. Tapi di sini jadun kakek ini mendapatkan juga bagian 1/6, maka dia mendapatkan bagian 4 ya. Nah, berarti di sini terjadi aul ya. Terjadi aul berapa nih? Ya, enggak aul ya. Enggak aul. Masih ada sisa di sini. Tambah 1 di sini. Ya, seperti itu. Jadi di sini cucu perempuan baik 2, 3, 4 ya, 1 dikasih ke jad. Jadi 1 ini bagian sisa sih. Jadi jadun di sini mendapatkan 2 bagian. Bagian pertama itu 1/6. Jadi dia mendapatkan 4 dari 24. Nah, sisa 1 ini karena juga jadun ini juga mendapatkan bagian asobah, maka sisanya yang 1 ini dikembalikan pada jadun. Jadi secara keseluruhan jadun mendapatkan 5 ya. Ya, kenapa? Karena jadun bersama dengan anak perempuan. Andai kata di sini bukan anak perempuan tapi anak laki-laki, maka jadun ini langsung mendapatkan bagian asobah. Ya, bagian 1/6. Dia gak mendapatkan bagian sisa. Jadi seperti itu. Wala waladubnin akrob minhuma. Waladubnin akrob. Apa maksud dari waladubnin akrob? Ada cucu dari cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih dekat. Apa maksudnya lebih dekat? Nih, kita tulis di sini. Contoh di mana waladubnin akrob. Ada cucu tapi lebih dekat. Apa maksudnya lebih dekat? Nah, kita tulis ya. Ada orang meninggal dunia ya, dan ahli warisnya yang pertama adalah suami ya. Kemudian ahli waris yang kedua adalah bintuk nin ya, satu cucu dari anak perempuan. Kemudian ahli waris ketiga bintu ibn bintu ibn. Jadi ini cucunya anak laki-laki. Kemudian ada lagi bintu ibn. Jadi bintu ibn ini cucunya cucu ya. Jadi di sini ada cucu perempuan
Di sini ada juga cucu perempuan dari cucunya anak laki-laki gitu, sulit. Cucunya anak laki-laki, dan di sini cucunya cucu. Nah, kira-kira bagian mereka berapa? Jadi suami di sini mendapatkan bagian ya 1/4 ya, karena ada anak, ada juga cucu di sini. Nah, untuk bintuk nin ini bagiannya 1/2 ya, bagiannya 1/2. Nah, bintuk nipnin di sini mendapatkan bagian 1/6, takmilah sulusain. Nah, untuk cucunya cucu yang bintuk ibn ini, cucunya cucu, apakah dia mendapatkan bagian? Dia tidak mendapatkan apa-apa ya. Kenapa? Karena ada waladubnin akrob, karena ada cucu yang lebih dekat dengan mayit dibandingkan dia. Jadi di sini cucunya cucu ini, andai kata tidak ada orang-orang ini, saya dia mendapatkan bagian 1/2 ya. Namun karena sudah habis bagian 2/3 dihabiskan oleh bintuk nin dan bintuk nipnin ini, maka bintuk nipnin tidak mendapatkan bagian apa-apa. Cucunya cucu ini ya mahjub gitu, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini yang dimaksud dengan waladubnin akrob yang disebutkan di kitab ini tadi ya, waladubnin akrob. Harus tidak ada waladubnin ya, cucu yang lebih dekat dibandingkan mereka. Jadi kalau ada yang lebih dekat lagi, maka mahjub. Yang lebih jauh itu mahjub, terhalangi oleh yang lebih dekat. Nah, mungkin saya cukupkan ya sampai di sini saja untuk